Selamat pagi, Pak. Bu, perkenalkan nama saya Tasya Abdul Marbun dengan NIM 11S23042 dari Prodi S1 Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai cara mencari jalur terpendek atau shortest path menggunakan algoritma DFS sebagai kriteria dalam penambahan nilai untuk eh, hasil akhir dari mata kuliah Astrodata. Nah, di sini saya akan mulai menjelaskan dari materinya dulu, materi singkatnya. Nah, di sini shortest path menggunakan algoritma DFS. Oke, kita lanjut. Nah, di sini dimulai dari pengertian. Nah, dari pengertiannya apa sih sebenarnya DFS itu? Nah, DFS itu singkatan dari Depth First Search adalah algoritma pencarian yang menjelaskan simpul atau node dalam sebuah graf sedalam mungkin terlebih dahulu, sebelum kembali ke backtracknya dan menjelajahi simpul lainnya. Nah, algoritma ini menggunakan metode LIFO atau last in first out. Jadi, metode ini cocok menggunakan struktur data stack atau secara rekursif. Nah, kemudian bagaimana sih cara kerjanya? Nah, cara kerja DFS ini dimulai dari satu simpul. Biasanya itu simpul awal atau simpul start. Kemudian kemudian akan dikunjungi tetangga pertamanya yang belum dikunjungi. Jadi dia akan mengunjungi tetangga-tetangganya, tapi dimulai dari tetangga pertama dulu atau berurutan. Lalu terus menjelajah hingga tidak ada lagi tetangga yang bisa dikunjungi. Jadi, setelah itu nanti si DFS ini akan kembali ke backtracknya atau ke simpul sebelumnya dan mencoba jalur lain yang belum dikunjungi. Nah, DFS untuk shortest. Nah, secara default, sebenarnya DFS bukan algoritma terbaik untuk mencari rute terpendek atau shortest path. Mengapa? Karena DFS ini sebenarnya tidak menjamin menemukan solusi terpendek, karena DFS selalu mencoba menelusuri sampai ke ujung atau ke dalam terlebih dahulu. Eh, ke ujung atau ke dalam simpul-simpulnya itu terlebih dahulu. Namun, si DFS ini bisa digunakan untuk mencari semua kemungkinan jalur, lalu kita bandingkan mana jalur terpendek secara manual atau programatik. Nah, adapun teknik dasarnya itu, teknik dasar atau teknik singkatnya itu dengan cara kita menyimpan semua jalur yang ditemukan dari node awal ke tujuan atau goal. Lalu dari semua jalur yang ditemukan, kita ambil jalur dengan panjang yang lebih minimum. Nah, di sini kita langsung aja ke studi case-nya. Nah, di sini eh kita diminta untuk mencari shortest path dari vertex C yang ini ke vertex E. Nah, sebenarnya kan tadi kan sudah dijelaskan kalau sebenarnya di FS ini tidak algoritma yang terbaik dalam mencari si shortest path atau jalur terpendek karena kan si algoritma DFS ini harus menelusuri semua jalan simpul-simpul sampai simpul-simpul yang terdalam. Jadi kita kerjakan dulu. Nah, di sini dapat kita lihat ada beberapa tabel. Eh, ada beberapa tabel dan graf. Nah, ini adalah grafnya. Nah, si tabel ini ada tabel indeks dan label, terus result, terus kemudian stack. Nah, kalau si stack ini untuk tabel ketika kita nanti sudah memasukkan si variabel-variabel ini. Nah, ketika misalnya kita masukkan, kita akan pindahkan ke dalam stack, lalu berlanjut berlanjut. Nah, di result ini nanti akan dibuat urutannya. Kemudian kita misalnya kita kerjakan dari mulai awal. Nah, di sini kan dari graf yang kita tengok ini, kita kan memasukkan tadi kan duluan dibilang kita mencari dari C ke E. Nah, kalau misalnya kan secara logika kan kalau misalnya dari C ke E langsung aja ke sini. Atau kalau enggak dari C, G, E. Langsung kayak gitu aja. Eh,
arahnya gitu. Kalau misalnya langsung jalur terpendek, langsung dari CGE atau langsung CE langsung gitu aja kan karena ada grafnya yang saling berhubungan. Namun karena kita menggunakan DFS algoritma, jadi kita harus menelusuri dulu semua simpul-simpul atau vertex-vertex yang bertetanggaan seperti itu. Jadi kita mulai aja dulu. Nah, di sini kita masukkan vertex awalnya itu C. Jadi di sini kita cek apakah si vertex C ini merupakan solusi. Nah, kalau misalnya si vertex C ini merupakan solusi, maka ya dia langsung selesai. Tapi kalau tidak, karena ini tidak merupakan solusi, jadi kita harus membandingkan seluruh vertex yang bertetanggaan dengan si vertex C ini. Dan statusnya itu belum dikunjungi. Jadi kan dapat kita lihat yang bertetanggaan dengan si C ini adalah si A, yang satu verteksnya itu si A, lalu si D, lalu si G, lalu si F, lalu si E. Nah, kemudian kita kunjungilah vertex yang memiliki indeks yang paling rendah. Nah, kan di sini indeks yang paling rendah itu adalah indeks A. Makanya kita ke A. Nah, kemudian kalau misalnya dibilang kita mengunjungi indeks yang paling rendah itu vertex yang memiliki indeks yang paling rendah. Itu bukan kita lihat dari si bobotnya ini kan mungkin kalau kita lihat kan dari C ke G dan C ke A bobotnya itu kan lebih kecil nih C ke G. Jadi bukan berarti itu indeks yang paling terendah gitu. Karena kembali ke awal karena DFS itu harus menelusuri semua simpul-simpul yang terdalam. Jadi dapat kita lihat di sini indeks yang paling rendah itu adalah label yang diberikan A. Maka kita buatlah indeks yang paling rendah itu adalah lalu kita masukkanlah. Nah, tadi kan indeks yang paling rendah itu adalah A masuk, lalu kita masukkanlah si vertex A ini ke dalam si tabel stack yang ini dan kita tandai dengan warna merah supaya itu menandakan kalau misalnya si label A itu sudah dikunjungi. Nah, seperti ini. Tadi kan label A sudah dikunjungi, lalu kita pindahkan si label A ke dalam stack, lalu resultnya akan membuat lanjutannya dari C ke A gitu. Nah, di sini eh, kan sudah selesai nih, sudah eh, sudah kita cek dari si C yang bertetanggaan. Nah, sekarang kan kita sudah di A nih. Nah, sekarang kita lanjut kayak sebelumnya langkah-langkah sebelumnya kita cek dulu nih cek apakah si vertex nah sekarang kan jadi vertex nanti kita cek si A ini merupakan solusi atau enggak kalau misalnya enggak lalu kita lanjut lagi ke langkah berikutnya yaitu kita bandingkan seluruh vertex si yang bertetanggaan dengan si A ini dan statusnya itu belum dikunjungi. Nah, di sini kan yang tetanggaan dengan si A itu adalah C, B, D. Itu kan sebenarnya yang bertetanggaan dengan si A. Tapi kan si C ini udah statusnya udah dikunjungi, maka berarti yang harus kita bandingkan itu adalah ke B, D. Nah, hanya itu yang kita bandingkan B, D karena kan si C sudah dikunjungi, jadi tidak kita bandingkan ke situ. Lalu kemudian kita kunjungi vertex yang belum dikunjungi lalu kita bandingkan berarti kunjungi vertex yang memiliki indeks yang paling rendah berarti indeks yang paling rendah itu adalah kan B lalu kita masukkan lagi kayak tadi kita masukkan si B itu ke stack dan kita tandai warna merah. Nah, lanjut lagi eh, kita bandingkan lagi kayak tadi. Nah, kita cek apakah si vertex. Nah, sekarang kan kita di B. Nah, kita cek tetangga si B ini hanya ada A dan D. Tapi kan si A udah dikunjungi, maka hanya kita bandingkan ke si D aja. Nah, langsung aja lanjut ke si D. Jadi kan tadi karena vertex si B bukan solusi, maka kita lanjut ke B. Karena itu adalah vertex tetangganya yang belum dikunjungi. Jadi kemudian kita kunjungilah si D, yaitu vertex yang memiliki indeks yang paling rendah. Karena kan bisa kita lihat juga di indeks label ini, kalau misalnya kan si C udah dikunjungi, nah sekarang indeks yang paling rendah adalah D. Jadi kita masukkanlah si D ini ke dalam si stack. Lalu kita tandai, nah seperti ini. Nah sekarang si stacknya udah ada C, A, B, D, dan resultnya jadi seperti ini. Nah sekarang kita bandingkan lagi sekarang kan kita sudah di D. Nah, kita cek nih, si vertex D ini merupakan solusi atau enggak. Nah, kan si vertex D ini bukan merupakan solusi. Jadi, kita bandingkan seluruh vertex yang bertetanggaan dengan si D yang belum dikunjungi. Nah, di sini kan yang bertetanggaan dengan si D itu adalah
ada B, A, C, dan G. Namun yang belum dikunjungi itu hanyalah G. Nah, otomatis kita langsung lanjut ke si G. Maka kita masukkanlah si vertex G ini yang berlabel G ini ke dalam stack, lalu kita tandai dengan tanda warna merah. Nah, lanjut. eh di sini kan kita lanjut lagi ke seperti langkah-langkah sebelumnya. Kita cek si vertex G karena kita sudah di vertex G, jadi kita cek vertex G itu merupakan solusi atau enggak. Nah, karena dia bukan merupakan solusi, kita bandingkan lagi ke yang bertetanggaan dengan si G yang belum dikunjungi. Nah, kan yang bertetanggaan dengan si G itu hanyalah D, C, dan E. Tapi kan yang belum dikunjungi itu hanyalah E. Maka kita lanjutkan ke E karena itu juga indeks yang paling rendahnya kan. Jadi kita kunjungi aja vertex yang memiliki indeks yang paling rendah yaitu ke si E. Lalu kita kunjungi si E, kita masukkan vertex E ke dalam stack dan tandai vertex E sebagai vertex yang sudah dikunjungi. Nah, seperti ini. Nah, sudah vertex yang dikunjungi. Nah, sekarang kan semuanya kan sudah dikunjungi. Berarti solusinya itu sudah dapat. Karena kan tadi yang kita minta itu yang dicari itu adalah cari dari C ke E. Nah, semua semua label-label atau vertex-vertex kan sudah kunjungi. Nah, maka kita dapatkanlah hasilnya seperti ini resultnya. Jadi dari C ke E itu mendapatkan total bobot 23, yaitu sebanyak 23 lah jarak yang harus dilewati dari C ke E, yaitu melalui CA, dan di mana CA itu adalah bobotnya 5, lalu ke A ke B yang berbobot 7, lalu BD ke yang berbobot 2, lalu D ke G yang berbobot 7, lalu G ke E yang berbobot 2. Nah, hasilnya itu adalah sebanyak 23. Nah, bobotnya itu adalah 23 gitu. Eh, eh, nah, lalu kita lanjut. Nah, di sini ada kan dua tabel, di mana tabel yang di sebelah kanan ini, tabel yang sebelah kanan ini adalah sebuah tabel matriks atau agensi matriksnya. Nah, ini nanti bisa mengartikan, tabel ini mengartikan bahwasannya ini adalah bagaimana hubungan-hubungan antara label ke label gitu, antara atau vertex ke vertex yang bertetanggaan seperti yang tadi. Nah, contohnya nih kan, misalnya A ke B. Nah, di gambar grafnya ini kan ada nih hubungannya A ke B yaitu 7. Kalau misalnya eh, contohnya nggak ada nih. Ini sebenarnya apa sih arti nol? Misalnya kan kita buat lalu dulu B ke C. B ke C. Kenapa nol? Karena antara vertex B dan antara B dan C itu, simbol B dan C tidak berhubungan. Jadi tidak ada yang menghubungkan mereka. Jadi diberikanlah nilai nol. Nah, kalau misalnya yang nilai yang selain nol, nilai yang lebih dari nol, kalau misalnya ada bernilai dari nol yang di tabel ini, berarti itu mengartikan kalau misalnya antara si label-label itu atau simbol-simbol itu ada hubungannya atau saling vertex-vertexnya itu ada hubungannya. Nah, contohnya kan dari C ke A nih. Ini C ke A. Nah, C ke A kan 5 gitu. Contohnya ada satu lagi kayak E ke C. Nah, E ke C itu kan 15. Nah, seperti itu. Nah, dapatlah disimpulkan, dapatlah kita dapat cara labelnya yang akan kita ini kan yang akan kita buat dalam kode kode Java-nya yang akan kita ubah ke dalam kode Java-nya. Nah, kita lanjut ke kode Java-nya. Nah, di sini ada sebuah kode yang masih yang berhubungan dengan yang tadi, yaitu dengan hasil cara label agensi yang kita dapatkan dari si soal kita tadi. Nah, kita bubalah dalam ininya, dalam si kodenya. Nah, ini adalah kode Java-nya, di mana tujuan si program ini sebenarnya untuk melakukan dua jenis pencarian jalur dari node awal ke node tujuan dalam sebuah graf berbobot menggunakan depth first
search. Nah, di dalam kode ini saya membuat dua pencarian, yaitu DFS standar. Di mana apa sih DFS standar itu? Sebenarnya DFS standar itu untuk menemukan jalur pertama dari titik awal ke titik tujuan. Nah, kayak yang tadi. Sebenarnya kan kita DFS itu kan sebenarnya kita kan harus menjalani semua eh, simpul-simpul. Nah, kan kalau misalnya di pikiran kita kan DFS short test itu kan yang paling pendek nih, yang paling jarak yang paling pendek. Kalau misalnya dalam pikiran kita kan langsung aja yang jarak yang paling pendek. Padahal sebenarnya si DFS itu harus eh, pada dasarnya si DFS itu kan harus menelusuri semuanya, menelusuri semuanya. Jadi saya membuat dua jenis kode untuk membandingkan antara kalau misalnya kita menggunakan DFS secara umum, secara standar, atau menggunakan DFS yang dimodifikasi. Bisa sih sebenarnya dimodifikasi. Eh, karena sebenarnya kalau misalnya kita ingin mencari jarak terpendek itu harus menggunakan algoritma di Didaktra atau BFS. Tapi bukan berarti kalau misalnya kita nggak bisa mengubah si dimodifikasi DFS. Sebenarnya bisa. Karena walaupun si DFS ini bukan algoritma yang ideal mencari jalur terpendek dalam graf berbobot, tapi karena si DFS nya mencari jalur dari satu titik ke titik lain dan menelusuri sedalam mungkin terlebih dahulu. Karena DFS itu tidak mempertimbangkan bobot atau jarak terkecil. Yang penting dia harus menelusuri semua dulu dari sampai ke dalam-dalamnya gitu. Tapi bisa aja kita modifikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaannya karena di sini saya membuat dua jenis. Itu DFS standar, jadi mana tadi DFS standar itu menemukan jalur pertama dari titik awal ke titik tujuan, lalu eh, lalu si DFS minimum path itu untuk menemukan jalur dengan total bobot terkecil dari titik awal ke titik tujuan dengan menelusuri semua kemungkinan jalur. Nah, di sini sebentar. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan dari line per line di mana. Nah, dimulai dari line pertama ini. Nah, di line pertama itu untuk mengimport semua kelas dari paket si java.util termasuk stack, array dan lain-lainnya. Terus di sini adalah sebuah kelas yang mendeklarasikan kelas utama yang bernama si sortTest path DFS ini. Lalu line keempat itu untuk menyatakan jumlah simpul atau node dalam graf, yaitu ada 7, yaitu dari A ke G. Nah, ini untuk lebih jelasnya dari A ke G, lalu sebentar. Lalu static string yang line ke-6 ke 5 ini itu untuk array label yang mencetak nama simpul berdasarkan indeks, itu dari 0 sama dengan A sampai 1 sama dengan B sampai seterusnya. Kemudian ini adalah matriks ketetanggaan berbobot weight agency matrix, di mana agency matrix ini merupakan bobot sisi dari antara simpul I dan simpul J. Kemudian lanjut ke line ke 17 ini untuk menandai apakah simpul yang telah dikunjungi selama proses DFS dan untuk menghindari siklus. Kemudian line ke 18 itu untuk menyimpan jalur saat ini yang sedang ditelusuri oleh si DFS. Lalu kemudian untuk line ini itu untuk menyimpan jalur terbaik dari jarak terkecil sampai yang ditemukan di si DFS. Lalu disimpanlah biaya minimum dari semua jalur yang ditemukan atau dianalisis diinisialisasi besar menggunakan kode yang ini. Kemudian kode yang ini untuk penanda bahwa DFS standar sudah menemukan jalur pertama untuk menghentikan rekursi. Lalu dilanjut line ke-23 itu untuk di mana si first page itu untuk
di mana untuk line 2324 itu di mana si first pad itu berguna untuk menyimpan jalur pertama yang ditemukan, lalu si first pad cost ini untuk menghitung total bobot jalur pertama. Lalu ada fungsi main dari line ke-26 sampai line ke-28 di mana fungsi main ini untuk menghitung titik awal DFS yaitu di mana C-nya itu adalah 2 dan E-nya itu indeksnya 4. Kemudian ada untuk DFS standar tadi, ini adalah untuk mencari DFS standarnya, di mana di sini ada untuk ngereset visit. Ini adalah untuk ngereset digunakan fungsi visit, lalu dipanggillah si DFS. Ini untuk mencari jalur pertama dari C ke E. Lalu untuk kode yang ini itu untuk jika jalurnya itu ditemukan maka akan dicetak lintasan menggunakan sifar sped tadi dan total bobotnya itu menggunakan sifar sped cost. Lalu jika tidak maka menampilkan bahwa jalur tidak ditemukan. Lalu untuk DFS minimum yang ini untuk meriset semua data. Nah, lalu dijalankan menggunakan si DFS ini. DFS minpad ini untuk mencari semua jalur dari C ke E dan ambil yang terbaik atau bobot minimum. Lalu untuk kode ini itu untuk menemukan atau menampilkan best path dan min cost. Lalu untuk si fungsi standar yang ini untuk menandakan sumpul sekarang sebagai dikunjungi dan masukkan ke stack. Kemudian yang untuk ini itu untuk jika sampai ke tujuan nanti maka si jalur itu akan menyimpan ke si first path. Lalu akan disimpan bobotnya itu ke dalam si first path cost dan ditandai DFS standarnya sudah selesai. Kalau dari yang ini untuk jika belum sampai ke tujuan, maka sih kita telusuri tetangga yang belum dikunjungi dan kita lakukan DFS rekursif. Lalu fungsi ini untuk backstack-nya di mana untuk mengeluarkan simpul dari stack dan menandai belum dikunjungi. Lalu di sini ada fungsi DFS minimum untuk cari semua jalur di mana untuk menandai simpul sekarang sebagai dikunjungi dan disimpan ke stack jalur. Lalu yang ini untuk di mana ketika jika sampai tujuan maka akan dicek apakah si cost lebih kecil dari min cost. Lalu jika ya akan disimpan jalurnya dan diperbarui si min cost-nya. Lalu yang ini kode yang ini untuk ketika si tujuan itu belum tercapai maka si rekursnya itu ke semua tangga yang belum dikunjungi. Lalu terakhir, ini adalah untuk kembali ke backtrack di mana untuk mengeluarkan simpul dari stack dan menandai yang belum dikunjungi. Jadi untuk kesimpulan akhirnya itu ya kalau misalnya si DFS standar itu untuk itu lebih cepat yaitu jalur pertama. Kalau DFS minpad itu lebih lambat untuk mencari semua jalur hasil untuk menghasilkan jalur optimal atau jarak terpendek. Nah, di sini akan kita jalankan untuk membandingkan perbedaannya. Nah, di sini akan menghasilkan, nah di sini akan menghasilkan kalau misalnya hasil dari DFS standarnya itu atau pertama ditemukan itu, total jaraknya itu 23 itu dari C, A, B, D, G, E atau yang sudah kita jelaskan pada materi PPT yang tadi. Namun kalau misalnya secara logika atau DFS mencari jarak terpendek itu yang langsung aja jalur lintasannya itu dari C, G, E itu total bobot itu hanya 5. Nah, bisa kita lihat dari sini tadi. Graf yang ini tadi. Nah, graf yang ini tadi. Kalau misalnya dia DFS eh, yang mencari jalur terpendek itu langsung aja dari CGE itu bobotnya itu hanya 5 gitu. Tapi ya kembali ke awal kalau misalnya DFS itu sebenarnya algoritma yang misalnya harus menelusuri semuanya simpul-simpulnya terlebih dahulu tapi bisa dimodifikasi untuk mencari jalur terpendeknya. Nah, demikian pemaparan dan penjelasan cara mencari jalur terpendek menggunakan DFS yang bisa saya
jelaskan jika ada kekurangan dan kesalahan dalam pemaparan ini. Saya harapkan Bapak dan Ibu dapat memakluminya dan memberikan feedback untuk perbaikan. Dan terima kasih atas tambahan nilai, tambahan tugas yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih.